Hari ini Bu Ika mau bikin roti sobek. Tepatnya roti sobek keju. Mengapa ada resep roti sobek keju ini? Karena kalau bagi kamu yang berdomisili di Jakarta mungkin mudah untuk menemukan roti sobek yang menggunakan tepung rendah karbo dan sedikit manis. Tapi kalau untuk kamu yang ada di daerah, susah banget kan untuk bisa menemukan orang yang membuat roti seperti ini. Mau nggak mau, kamu hanya mendengar cerita dari teman-teman. Nah, ini Bu Ika mempermudah. Resepnya sudah Bu Ika buat dan bisa kamu ikuti dan buat dari rumah. Adapun bahan-bahannya sudah siap di depan ini. Sekalian nih, Bu Ika tunjukin merek-merek bahan yang digunakan. Untuk tepung, Bu Ika menggunakan tepung roti rendah karbo. Yang ini ya. Sweetenernya menggunakan yang ini. Untuk vanila bubuknya yang ini. Ada baking powder, mungkin sudah biasa melihat. Oh iya, roti itu pasti menggunakan ragi. Bu Ika menggunakan ragi yang ini. Ada butter, menggunakan butternya juga yang unsalted. Karena unsalted kita harus menambahkan garam dong. Nah, garamnya ada di jar ini. Sebenarnya garamnya bebas ya, mau garam apa aja. Terus ada cairan. Cairannya itu menggunakan whipping cream. Mereknya kalau kalian mau nanya merek lain, yang penting kalian lihat di tabel nutrisi yang karbonya 0. Itu bisa. Terus ada cuka apel. Kalau Bu Ika menggunakannya yang ini. Karena ini varian keju, jadi ada 2 keju. Ada keju cheddar dan ada keju mozzarella. Ini keju mozzarellanya sih yang udah diparut. Banyak kok yang jual ya, mereknya apa aja bisa. Dan terakhir, sekeranjang telur. Ya enggak dong, pasti ada takarannya. Udah ada di resep ya. Yuk kita siap-siap untuk mulai. Saya ingin mencampurkan semua bahan cair. Ada kuning telur. Jangan lupa ditimbang. Ya. Ada whipping cream, kemudian ada cuka apel, dan air es. Kadang suka ada yang bertanya, kenapa sih Bu menggunakan air es? Ada juga di resep roti yang lain menggunakan air hangat. Kalau di resep roti sobek keju ini, saya menggunakan air es supaya adonan dari ragi, kemudian tepung, itu nyampur secara sempurna sehingga mudah untuk adonan menjadi mengembang. Ya, kita timbang jangan lupa. Jadi airnya benar-benar dingin dan masih ada es batu-batunya. Baru kemudian kita campurkan dengan tepung-tepungan. Kita campurkan tepung-tepungnya. Ada tepung roti. Kemudian ada ragi. Ada pemanis. Ada sweetener. Ada baking powder. Dan ada vanila bubuk. Ini diaduk aja. Aduk dulu sampai rata. Nah, ini yang bahan cair kita aduk dulu. Supaya nanti kalau sudah tercampur dengan tepung, itu dia langsung menyatu dan baru kita nyalakan mixer. Karena kalau langsung di mixer nanti terbang-terbang say. Kita aduk dulu pakai spatula. Aduk sampai rata, baru kita mixer.
sudah tercampur, kemudian kita mixer. Untuk roti, kita menggunakan hooknya yang ini ya. Nah, untuk roti. Lebih kurang berapa lama sih mencampur adonan cair dan tepung? Ini lebih kurang bisa 15-20 menit, tergantung mixer. Ya, di sini saya menggunakan mixer yang standing. Kalau mixer standing, kecepatannya cukup sampai 4. Nih, pelan. Ini yang keduanya. Baru yang ketiga. Ini kita mixer sampai kalis. Bisa dilihat nanti kalau sudah bersih dari bowl, baru nanti kita masukkan butter dan garam. Ibu lagi apa? Lagi bikin roti. Ya sini bantuin ibu. Dari mana? Tadi dari depan. Oh oke deh. Ini ibu lagi bikin apa? Ini ibu lagi bikin adonan roti. Ini adonannya udah kalis loh. Nih coba lihat. Kalis itu tandanya mangkoknya sudah mulai bersih. Sekarang sudah waktunya untuk memasukkan butter dan garam. Yuk bantuin. Coba adik masukin butter. Pakai spatula ya. Oke. Nah. Nah, cukup. Nah, kemudian garamnya 1/4 sendok teh. Yes. Oke. Nah, oke. Terus speednya dinaikin dong. Jadi 4. Ya. ya next one. Ya. Ya. Oke. Sip. Oke. Kok bikin roti tapi kejunya banyak banget sampai ada 3 buah? Bukan 3. Ini hanya ada 2. Satunya ini butter untuk mengoles, ada whipping cream, kejunya memang ada 2. Ini keju cheddar untuk bagian topping. Kemudian ada keju mozzarella untuk filling. Oh kalau gitu nanti kalau rotinya udah jadi aku mau coba ya Bu, aku mau ke depan dulu. Oke, ntar ibu panggilin ya. Dadah. Nah, kasih ya. Sepertinya adonan kita sudah mau selesai. Kita cek ya. Jadi, jangan malas untuk mengecek kondisi adonan. Ini adonannya sudah ditambahkan butter dan garam. Nih, masih agak mudah robek, artinya sebentar lagi ini elastis. Kalau kalis, itu adonannya sudah tidak lengket di pinggiran mangkok, tapi masih mudah putus. Tetapi kalau kalis elastis, dia sudah membentuk window pane. Nanti ditunjukin nih bentuknya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sudah window pane tuh. Sudah bisa transparan. Jadi untuk roti yang menggunakan tepung rendah karbo dan sedikit pemanis itu bisa kok mencapai level kalis elastis dan window pane. Kamu lihat sendiri kan tadi? Sekarang saya pindahkan ke mangkok kaca supaya nanti kalian bisa lebih jelas melihat bentuk adonan ini. Nah, tuh ya. Jadi adonannya itu sudah nggak nempel lagi di mangkok. Nih. Bisa ditutup dengan plastik, boleh juga dengan serbet, bebas. Terus diletakkannya di mana sih Bu? Diletakkannya di tempat yang paling terhangat. Contoh di dalam oven yang mati, bisa di belakang atau ada di meja makan yang agak hangat, bisa kita simpan. Kalau saya sih dimasukkan ke dalam oven mati.